Halo semuanya, kembali bertemu dengan saya Robin di channel pemrograman DLP. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah kalkulator sederhana. Jadi kita mulai aja. Nah, kalkulator ini nanti jangan hanya menggunakan mouse ya, harus bisa dengan respon keyboard ya. Kita mulai dengan versi OS Windows, Visual Form Application. Nah, seperti kita ketahui, kalkulator itu tidak perlu kita buat berukuran sangat besar. Jadi settingan pertama adalah kita buat nama form ya. Katakanlah kalkulatornya berbahasa Indonesia. Nah, nama formnya saya gunakan form utama, FRM utama. Mungkin boleh di save dulu ke folder. Oke, ini kalkulator. Ya, save kemari dengan nama form utama. Nama project adalah kalkulator. Nah, untuk penampilan apa namanya ya? Untuk penampilan digit kalkulatornya itu saya boleh menggunakan label, text box juga bisa ya, edit juga bisa. Oke, aduh terlalu kecil ya. Jadi kita ganti font keseluruhan, ganti ukuran fontnya. Mungkin ganti yang lebih besar aja. Misalnya 14. Oke, mungkin terlalu kecil ya. Coba 18 aja. Oke, begini saja. Jadi kalkulator ini saya maunya nggak bisa formnya diperbesar, diperkecil. Karena tombol-tombolnya kan memang segitu ya. Jadi untuk itu saya buat border style-nya adalah tool window aja. Karena tool window itu hanya seperti ini dia. Nah, kemudian karena kita meniru kalkulator, saya akan mencoba menjalankan kalkulator bawaan OS Windows. Kita akan meniru yang seperti ini. Oke, jadi ini saya asumsi sebuah label dan saya tidak menggunakan menu. Nah, label ini supaya tampilannya bisa lebih bagus, mungkin warnanya bisa saya ganti, yaitu color. Nah, colornya misalnya saya ganti dengan warna yang agak gelap atau terang ya. Katakanlah kalau yang agak terang, white lah ya. Color. Oh, ternyata warnanya tidak berubah ya. Label. Oke, tidak masalah. Mungkin saya bedakan bordernya. Ternyata nggak bisa. Nah, jadi untuk itu saya coba pakai edit. Pakai edit. Jadi edit ini nanti nempel ke atas, align itu nanti di atas. Oke. Kalkulator itu digitnya di sebelah kanan, maka saya akan mengganti text alignment-nya. Alignment ke right justify. Oke. Kalkulator setiap saat menunjukkan angka 0. Setiap saat menunjukkan angka 0, jadi teksnya harus 0. Oke. Nah, kemudian kalkulator ini di sini tidak bisa diketik ya. Nah, kalau kalkulator tidak bisa diketik ada dua cara, bisa pakai read only true, bisa pakai enable. Mungkin di sini ada perbedaannya. Kalau read only true kita masih bisa kursornya masih bisa nampil di sana, tetapi karena saya tidak mau ada kursor di text box-nya, saya akan membuat enable menjadi false. Nah, kalau enable false, maka kalkulator itu tidak akan bisa difokus dengan kursor ya. Nah, ini nama tampilan hitungannya bernama misalnya txt hasil. Text box hasil. Nah, jadi kita akan mulai merancang dengan fitur-fitur operasi dasar dan digit-digit ini ya. Saya mulai dari digit button. Nah, jadi button-button ini saya atur, mungkin ukurannya persegi saja. Oke, saya mulai dari angka 7, nggak apa-apa, 7. Jadi keterangannya saya ganti 7. Teks caption ya. Caption di 7. Oke, dan seterusnya ya. Tinggal di copy paste dan dirancang sesuai dengan keinginan kita.
Nah, jangan dipikir membuat kalkulator ini mudah kali ya. Nah, kalau responnya hanya menggunakan mouse ya mungkin mudah lah. Tapi kalau responnya juga harus bisa menggunakan keyboard, nah itu baru memusingkan. Nah, tidak lupa operatornya sedikit lebih jauh. Oke. Tambah kurang kali bagi dulu kita buat. Oops, bisa pas. Oke, di sini saya ganti keterangan menjadi tambah, ini kurang, ini kali, saya gunakan X ya, kali atau X kecil mungkin. X ini menggunakan bagi titik 2 ya, titik 2. Oke, tambah kurang kali bagi. Nah, jadi ini angka 8, 9. Ini angka 4, 5, 6. Ini angka 1, 2, 3. Ini adalah 0, ini adalah titik, ini adalah sama dengan. Oke, jadi perancangannya sudah siap. Tapi baru merancang ya. Nama-nama komponen belum kita ganti loh. Nah, jadi 7 akan saya ganti dengan nama BTN 7. Yang lain-lain juga begitu, BTN 8. Yang ini BTN 9. Yang ini BTN 4. Yang ini button 5. Jadi ada banyak cara sih secara teknis memogram kalkulator, tapi saya akan menggunakan cara yang menurut saya paling tidak memusingkan aja, tetapi program akan menjadi lebih panjang. Ada caranya yaitu menggunakan array, control array, array daripada button, tetapi memang programnya lebih singkat, tetapi untuk memahaminya lebih sulit. Jadi kali ini saya menggunakan yang mudah aja, tetapi yang agak mudah, tetapi programnya jadi sedikit lebih panjang ya. Button titik, ini button sama, atau button hasil ya. Atau dihitung lah, button hitung. Ini button tambah, ini button kurang, ini button kali, ini button bagi. Oke, nah jadi kalkulator pertama kali selalu menunjukkan angka 0. Nah, untuk operasi kalkulator ini sendiri, saya pasti membutuhkan beberapa variabel. Misalnya, operan 1, operan 2, saya gunakan tipe data pecahan double, misalnya. Oke, selanjutnya, mungkin saya pakai integer dulu lah ya. Integer dulu, mungkin yang pecahan saya abaikan dulu, nanti baru kita perbaiki. Nah, kemudian hasil. Tidak lupa sebuah hasil operasi. Tapi memang meskipun ini ada batasnya, ya kita tidak membahas itu ya, terlalu panjang nanti. Nah, kemudian setiap tombol yang ditekan itu kita harus menyimpan ke sebuah apa namanya ya, ke sebuah string ya. Jadi kita beri nama operanja. Saya kasih S di sini, artinya operan ini bertipe string. Kemudian saya bakalan butuh operator, ya operator bertipe char, tambah kurang kali bagi. Nah, lanjut. Oke, jadi hal pertama adalah bagaimana kalau saya tekan 7, 0 harus berganti ke 7. Oke, itu dulu ya. Jadi mungkin saya akan menambah satu variabel lagi untuk reset, ya reset sebagai bool. Artinya apa? Artinya kalau baru mulai, itu kita boleh reset loh. Artinya begini, reset sama dengan true. Kenapa boleh reset? Karena pada saat pertama kali kalkulator dijalankan, angka 0, saya tekan 7, angka 0 harus ditimpa. Timpa sama dengan true gitu ya. Oke, tapi kalau saya tekan angka 7 yang kedua, itu tidak timpa, harus sambung. Jadi untuk itu, inilah gunanya si variable reset atau timpa. Kita pakai bahasa Indonesia aja, timpa sama dengan true. Jadi begitu angka pertama diketik, kita harus set timpa sama dengan false. Saya akan memulai dari tombol 7. Tombol 7 karena paling dekat. Nah, tombol 7 saya klik ya. Oke, jadi periksa dulu pertama kali, statusnya apa? Statusnya sekarang timpa atau tidak. Nah, kalau statusnya adalah timpa, maka si label, text result, teks hasil tadi ya. Teks hasil, ya, itu kita set menjadi angka 7. Kita set menjadi angka 7.
Oke, lalu tandai timpa sama dengan false, artinya sudah tidak boleh ditimpa lagi. Nah, kemudian kalau ternyata tidak, maka saya lupa tombol clear tadi ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, apabila tidak sedang menimpa, maka yang kita lakukan adalah sambung di belakang. Jadi teks hasil teks sama dengan teks hasil teks tambah 7. Jadi seperti ini. Oke, kita coba dulu. Jadi saya tekan tombol 7, timpa, saya tekan 7 lagi harus nyambung. Saya tekan 7 lagi harus nyambung ya. Oke, saya lupa tadi tombol clear ya, tombol clear. Oke, coba tombol clear-nya saya buatkan dulu. Tombol clear agak besar aja. Oke, nama diganti button clear misalnya. Button kosong lah ya, kosongkan. Kemudian keterangannya diganti, caption diganti misalnya clear. Oke, di tengah aja. Nah, diatur dulu sedikit. Oke, jadi kalau tombol clear ditekan, hal pertama yang dilakukan adalah reset dulu si teks hasil. Di reset menjadi 0. Ya, kalau di clear harus jadi 0 dan tandai bahwa timpa sama dengan true. Artinya kita udah boleh timpa. Gitu ya. Nah, kita coba sekali lagi. Tekan angka 7 ditimpa. Tekan 7 sambung, tekan 7 sambung. Kalau tekan clear harus bisa reset lagi. Kemudian tekan 7 timpa lagi, tekan 7 nyambung lagi. Jadi begitulah caranya ya. Nah, selanjutnya operator. Nah, untuk operator saya akan memogram tambah dulu. Untuk angka kan saya hanya memogram 7 ya. Oke, untuk tambah dulu. Nah, kita program dulu operator tambah. Nah, di operator tambah ini, cara kerjanya gimana? Nah, contohnya kalkulator. Pada saat saya ketik 77, itu tidak ada respon, tidak ada coding program yang bekerja secara matematis, tetapi pada saat saya tekan tambah, artinya 77 adalah operan 1. 77 adalah operan 1. Kemudian saya tekan 8, terjadi timpa. Berarti menekan tombol operator, timpa itu akan menjadi true, operator akan disimpan, dan selanjutnya operan 1 juga disimpan. Jadi seperti itu. Jadi operan 1 diambil dari text box. Itu yang pertama kita lakukan adalah operator 1 diambil dari text box dengan cara operan 1 ya. Operan 1 diambil dari string to integer dari teks hasil titik teks. Itu artinya ambil operan 1. Setelah ambil operan 1, maka tandai timpa sama dengan true. Nah, setelah itu setelah tekan tombol tambah, simpan operatornya. Operator yang ditekan adalah tambah. Oke. Nah, selanjutnya untuk tombol sama dengan, nah di sini operasinya adalah kalau ditekan sama dengan baru kita ambil operan 2-nya. Operan 2 diambil dari str to integer dari apa yang diketikkan. Oke. Dari apa yang sudah diisi di sini. Jadi tekan 77 tambah. Nah, selanjutnya 77 menjadi operan 1. Kemudian pada saat saya tekan 77 lagi atau 88 tekan tambah, maka tekan sama dengan, maka 88 itu akan menjadi operan 2 lalu hitung dan tampilkan. Kita coba ya. Jadi kalau ditekan sama dengan operan 2 diambil, hitung hasilnya, hasil sama dengan, nah periksa dulu operannya. Operatornya diperiksa. Kalau operatornya adalah tambah, ya kalau pada ditekan hitung, kalau operatornya adalah tambah, maka hasil sama dengan operan 1 tambah operan 2. Tetapi kalau operatornya adalah kurang, ya lanjutlah. Lanjut. Ya, kurang. Kemudian untuk kali saya pakai bintang ya. Saya pakai bintang atau X pun boleh lah. X dan bagi. Ya, sengaja saya buat seperti itu. Nah, ganti dong.
kali di pemrograman komputer pakai bintang, kalau bagi di pemrograman komputer dengan bagi. Tapi karena saya menggunakan bilangan bulat dulu, maka saya ganti dengan perintah div. Div artinya bagi dan bulatkan dulu ya. Pecahan itu belum kita urus, itu nanti dulu. Oke, kita coba. Oke, kita coba 77 tambah 77. Hasilnya adalah ya 77 tambah 7 timpa ya. Di sini terjadi timpa. 77 sama dengan hasilnya lupa ditampilkan. Nah, jadi hasilnya ditampilkan dengan cara teks hasil titik teks sama dengan integer to string dari si hasil hitungan. Nah, ini yang lupa, makanya hasilnya nggak muncul. Kita sudah hitung, tapi kita tidak memunculkan hasilnya. Sekali lagi. Jadi, kita coba 77 tambah 77 sama dengan 154. Ya, sudah berhasil ya. Berarti kita bisa melakukan cara yang sama untuk tombol yang lain. Oke. Nah, jadi untuk operator ini saya akan mencoba dengan menggunakan function ya. Kenapa function? Karena operator saya ada 4. Masa saya harus 4 kali mengetikkan, mana dia? Saya harus 4 kali mengetikkan ini. Tapi kalau mau yang kayak gitu ya oke-oke lah ya, saya ikuti. Sebenarnya bisa dengan cara yang lebih mudah, yaitu menggunakan function ya, tapi saya coba demokan cara ribetnya dulu. Kurang, paste, ganti ini, padahal coding yang lain sama ya. Kemudian kali, ini akan menjadi bintang, kemudian bagi, ini akan menjadi slash. Bagi tadi ya. Tadi ini pakai X ya. Oke, jalankan. Nah, coba perhatikan. 77 bagi 7 sama dengan 11. Jadi berfungsi dengan baik ya. Oke. 7. Ini dia. Setelah memunculkan hasil, ini harus pakai timpa. Jadi setelah memunculkan hasil, tandai timpa sama dengan true. Itu yang lupa kita buat. Oke. Nah, selanjutnya kita uji coba lagi. 77 kali 7 sama dengan. Nah, jadi berfungsi dengan baik ya. Kemudian pakai operator sambung bisa nggak ya? Mungkin saya langsung tekan kurang. 539 kurang 7 sama dengan. Iya, ternyata bisa. Bagaimana dengan kalau menekan operator? Jadi, misalnya 7 tambah 7. Bagaimana kalau saya tambah lagi, saya tekan tambah, di sini langsung hitung hasil. Jadi artinya operator terakhir itu juga dihitung. Nah, bagaimana caranya ya? Nah, berarti kita bisa setiap operasi memanggil tambah, kurang, atau kali bagi, itu kita memanggil button hitung. Contoh ya, saya akan mencoba button tambah. Jadi sebelum operator tambah dibuat, sebelum operan 1 diambil, itu saya suruh hitung dulu. Saya suruh hitung dulu yang hasil yang lama. Panggil button hitung, yang panggil adalah button tambah. Coba. Jadi, 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7. Jadi berulang-ulang ya. Ulang. Kita ulang. 7 tambah nah, ini jadi masalah. Jadi clear ini juga jadi masalah. Jadi tombol clear tidak hanya sekedar mengosongkan tulisan yang ada di sana aja, tapi juga mengosongkan operator. Operator adalah karakter 0, kosongkan, atau kita pakai spasi juga boleh ya. Kita pakai operator lain ya, misalnya spasi. Oke. Operan 1 juga dikosongkan, katakanlah 0. Operan 2 juga dikosongkan, katakanlah 0. Hasil juga dikosongkan. Jadi clear itu nggak sederhana yang kita bayangkan. Oke, kita coba. 7 tambah. Kalau tekan tambah, ini jadi 0 ya. Itu problemnya. Tambah 7, tambah 7, tambah 7, tambah 7, tambah 7. Oke, tapi kekurangannya adalah di penjumlahan yang pertama. Kenapa kena reset jadi 0? Oke, itu mungkin gara-gara pada saat tambah memanggil button hitung, pada saat tambah memanggil button hitung itu lompat kemari, ini di reset ulang ternyata.
ya, di reset ulang. Oke, jadi reset ulang itu hanya boleh dilakukan kalau operatornya adalah salah satu dari sini. Jadi kalau operatornya adalah kosong, maka abaikan. Jadi untuk itu saya boleh pasang if jika operatornya adalah kosong, ya, maka abaikan. Berarti jika operatornya tidak kosong, jangan diabaikan. Jika operatornya tidak sama dengan kosong, maka tampilkan. Oke, jadi operator kosong itu mungkin di form create-nya perlu kita atur juga. Nah, jadi timpa sama dengan true. Begitu memulai program, saya set operator adalah spasi atau kosong. Kita coba sekali lagi. 7 tambah 7 tambah 14 ya. Kali ini udah tepat ya. Oke. Langkah selanjutnya adalah membuat tombol-tombol yang lain juga berfungsi. Tetapi apakah kita harus membuat 10 kali? Kan gitu ya. Nah, sama seperti kasus di operator ini. Kita punya 4 operator, tapi apakah kita harus copy paste 4 kali program yang sama ini? Nah, jadi untuk itu ada solusi di mana kita memanggil fungsi. Yaitu, misalnya ya, saya panggil fungsi operasikan tanda tambah. Seperti ini. Tapi operasikan ini error. Karena operasikan ini fungsinya belum ada. Jadi saya buatlah function prosedur ya. Prosedur operasikan, karena yang memanggil itu mengirimkan tambah atau kurang atau kali bagi, maka di sini harus ada sebuah operator bertipe char ya, sesuai dengan ini. Oke, nah jadi prosedur operasikan ini kita buatlah misalnya di sini prosedur operasikan. Oke, ada O.2 char begin dan end. Nah, yang kita cut tadi paste kemarin. Tetapi disesuaikan tambah ini harus diganti O. Kenapa? Karena nanti yang memberikan operator tidak hanya tambah, harus berubah-ubah tambah kurang kali bagi, ya. Nah, kemudian ini error. Kenapa error? Katanya button hitung tidak dikenal. Timpa undeclared tidak dikenal. Itu karena operasikan ini kan sebenarnya adalah function yang terdapat di dalam form utama. Ya, bukan function biasa. Jadi untuk itu maka operasikan itu harus kasih pengenal seperti ini, ya, form utama titik. Artinya function operasikan ini adalah milik form utama. Nah, dengan cara yang sama, saya boleh memanggil di button kurang kali bagi dengan cara yang sama. Jadi, di button kurang, tidak perlu ketik program sepanjang ini, panggil operasikan kurang aja, karena codingnya sama, cuman berbeda operator. Ya, nanti dikali juga sama, operasikan X, dibagi juga sama, saya panggil operasikan titik 2, dan hasilnya sama aja. Tapi program menjadi lebih singkat. 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 dan seterusnya. Clear? 7 kali 7 kali 7 kali 7 dan seterusnya. Oke ya. Nah, selanjutnya bagaimana caranya button-button lain juga begitu? Masa saya harus membuat ini sebanyak ini di semua button yang ada? Nah, tentunya caranya bisa juga ini saya cut ya, saya buat function misalnya angka ya, misalnya function angka ya, atau tekan angka. Saya panggil function tekan angka tapi saya kasih informasi 7 begini, tekan angka 7. Oke, jadi function tekan angka juga harus dibuat ya dengan cara seperti ini ya, bertipe prosedur mengenai function dan prosedur tidak dibahas di video ini ya. Oke, tekan angka, jadi harus ada sebuah karakter angka sebagai tipe char. Oke, jadi sama seperti ini tadi. Saya buat dulu begin dan end-nya. Oke, ini dia isinya. Nah, jadi tekan angka ini masukkan kemari di coding manual. Tapi tekan angka ini kan milik form utama ya. Jadi pasangkan T form utama, tekan angka. Oke. Nah, selanjutnya angkanya siapa? Angkanya adalah A, angkanya adalah A. Nah, dengan cara yang sama, button-button lain saya boleh menggunakan cara ini. Jadi, tidak perlu copy-paste coding program sepanjang ini. Tidak efisien ya. Oke, jadi coba 8, tinggal panggil tekan angka 8 ya. 8, lanjut. Kalau nanti button 9 diklik, tinggal panggil tekan angka 9, dan lain-lain ya. Coba
4, tekan angka 4, kemudian 5, tekan angka 5, kemudian, nah ini bisa lanjut nih, 5, 6, 7, 1, 2, kemudian 3, kemudian 0. Langsung aja, tekan angka, tekan angka, tekan angka, tekan angka, masukkan di sini 0. Oke, yang ini adalah 1, yang ini adalah 2, yang ini 3, ada lagi yang belum? Yang ketinggalan, oh ada. Yang ini angka 6. Oke, 6. Mudah-mudahan tidak ada yang ketinggalan. Oke, kita coba sekarang. 100 dikali 2 ditambah dengan 50 dibagi dengan 5 dikurangi dengan 60 sama dengan minus 10. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, sebenarnya ada 2 tahap lagi yang harus kita selesaikan. Yang pertama titik. Titik ini tidak mudah seperti yang kita bayangkan ya. Titik itu hanya boleh sekali ya di dalam kalkulator. Oke, coba. Nah, jadi saya akan membuat sebuah variabel titik sebagai bool. Ya, apakah sudah ditekan titik atau belum? Nah, kalau sudah titik di sini, maka saya harus pakai tipe data pecahan. Ya, pecahan. Oke, coba. Mungkin tampilannya kita bisa bagus atau enggak ya dengan pecahan. Coba. Kalau pecahan dia pakai bagi seperti ini. Ini menjadi str to float. Kemudian ada bagian yang int to str akan menjadi float to str. Nah, ini akan menjadi float to str. Oke, tes dulu apakah tampilannya memuaskan atau tidak. 6 tambah 5 sama dengan, masih bisa ternyata ya. Baik, kita lanjut. Nah, jadi untuk operasi titik, nah ini yang masalah. Saya begitu mulai coding program, saya akan tandai bahwa titik itu belum ada. Titik sama dengan false, titik belum ada. Nah, begitu ditekan titik di tombol ini, nah saya harus periksa. Kalau ditekan titik, periksa dulu, sudah pernah tekan titik nggak? Kalau sudah pernah tekan titik, ya tidak boleh titik lagi. Tetapi kalau belum pernah ditekan titik, baru boleh lanjut. Caranya adalah teks hasil titik teks disambung ya, disambung dengan tanda titik. Nah, kemudian disambung dengan tanda titik, kemudian apalagi ya, tandai bahwa titik itu sama dengan true. Nah, begitu juga dengan tombol clear. Nah, tombol clear itu saya juga harus tegaskan bahwa begitu di clear, pecahan itu juga kosong. Titik sama dengan false ya. Nah, coba kita lihat. Saya tekan 7.5 misalnya. 7.5. Saya tekan titik lagi, nggak boleh lagi. Ya, nggak boleh lagi ya. Saya tekan titik ya. Titik hanya boleh sekali sampai di clear, baru boleh titik selanjutnya. Ya, seperti itu ya. Berarti udah aman ya. Nah, tahap terakhir adalah, masa kalkulator saya hanya bisa menggunakan mouse? Saya klik baru bisa. Klik. Nah, sementara kalkulator bawaan Windows, ya, itu saya bisa pakai keyboard loh. Saya bisa pakai keyboard loh. Saya tidak pakai mouse ya. Mouse saya tidak ada di kalkulator ya. Mouse saya di samping kalkulator. Coba perhatikan. Mouse saya di samping kalkulator begini. Tapi saya bisa ketik-ketik loh. Ya, pakai keyboard. Nah, jadi caranya gimana ini? Nah, tentunya kita pakai event key press ya. Event key press. Karena setiap tombol yang tekan itu di-trigger di event key press. Oke, mungkin judulnya saya perbaiki. Kalkulator buatan sendiri. Ya. Oke. Nah, selanjutnya, bagaimana supaya tombol bisa di-trigger? Nah, Anda perhatikan pada saat kalkulator saya dijalankan, itu di angka 7 itu warnanya agak berbeda. Kenapa? Artinya kalau saya tekan sesuatu, itu terjadinya di button 7. Kalau saya tekan tombol keyboard, itu terjadi di button 7. Bagaimana kalau saya sempat mengetikkan mouse di angka 6?
Nah, kalau saya membuat program, ketikkan di button 7, sementara sekarang aktifnya di tombol 6, berarti gimana ya? Berarti ketikan saya sekarang hanya bisa diprogram di tombol 6. Artinya ada 13 tombol di sini, sorry, 17 tombol di sini, semuanya harus diprogram dengan angka baru bisa. Waduh, kan kacau juga ini. Nah, jadi untuk itu saya akan membuat dua function universal, ya, dua function universal untuk semua event yang ada, ya gitu ya. Nah, jadi mungkin untuk angka ini event keypress-nya ya akan saya satukan. Oh, nggak apa-apa, saya bedakan juga bisa. Takutnya nanti yang menonton kurang paham, ya. Nah, jadi saya menggunakan event keypress. Event keypress di angka 0 dulu. Oke. Nah, jika angka 0 terjadi tombol keyboard, apapun tombol yang ditekan, angka ataupun operator ya. Nah, jadi saya harus pastikan angka atau operator. Nah, jika yang ditekan itu adalah antara 0 sampai 9. Jadi jika key yang ditekan, jadi key press itu ada fitur char, key sebagai char. Jadi key yang kita tekan itu terdeteksi. Nah, jika key itu masih ada di antara 0, ya masih ada di antara 0 dan sampai 9. Oke. Dan kalau key ini dan apa lagi ya? Atau key adalah tambah kurang kali bagi. Oke. Nah, untuk tambah kurang kali bagi kayaknya saya ketik terlalu panjang nanti ya. Nah, barangkali saya pakai function adalah operator. Adalah operator ya. Adalah operator si key. Maka mau ngapain? Gitu ya. Jadi function adalah operator harus bisa mengembalikan true atau false ya, benar atau salah. Benar adalah operator atau tidak. Jadi ada function yang harus saya buat di sini. Kali ini pakai function karena mengembalikan informasi bool, true atau false ya. Informasi di dalamnya adalah char. Apakah O merupakan char O merupakan operator ya. Oke, jadi saya tambah lagi function di sini. Tidak lupa pasangkan form utama. Oke. Nah, di sini saya buat bagaimana cara memastikan ini adalah operator atau bukan. Ya, jadi saya pasang aja. Mungkin di sini ada hasil sebagai bool ya. Var hasil sebagai bool. Nanti di sini saya buat result yang harus diberikan kepada yang memanggil adalah hasil. Result ini adalah sebuah kata kunci yang dikenal di bahasa program Delphi, terutama dalam function. Result ini artinya nilai yang harus dikembalikan kepada siapapun yang memanggil function ini. Oke, jadi saya menggunakan case O. Kalau O adalah tambah, kalau O adalah kurang, kalau O adalah X, kalau O adalah titik 2 yang ditekan, ya. Kemudian apa lagi ya? X titik 2. Mungkin kali bagi boleh ya, kali bintang ya, bintang kemudian slash gitu ya, maka itu diizinkan. Oke, nah mungkin saya boleh menambah sebentar. Nah, jadi kalau ditekan, saya akan mengkonversi, kalau ditekan X itu akan di-set menjadi adalah operator. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi kalau ini yang ditekan, maka saya tandai hasil sama dengan true. Kalau ternyata bukan, else, ya, hasil sama dengan false. Artinya bukan operator. Oke, ini agak sulit ya. Oke, kembali lagi ke coding yang tadi. Mana dia? Keypress. Mana keypress saya? Ini dia. Oke, jadi kalau tombol yang ditekan adalah angka atau operator, maka baru boleh lanjut. Kalau bukan angka, bukan operator, abaikan saja. Oke, ayo. Di sini kita bedakan operator atau angka. Nah, jadi saya akan membuat case dulu. Jika yang ditekan adalah bintang, maka jadikan kode X. Ya. Berarti operatornya X. Jadi saya akan memanggil operasikan, apa tadi nama functionnya? Operasikan ya, benar. Ya, kalau ditekan bintang, maka operasikan bintang ya. Oke.
Oke. Nah, dan yang lain-lain. Kalau ditekan X, berarti operasikan bintang juga karena kali. Kalau ditekan titik 2, operasikan bagi. Kalau ditekan slash, operasikan bagi juga. Kalau ditekan tambah, ya, kalau ditekan tambah, sebentar. Jangan-jangan saya terbalik ya. Gara-gara masalah operator X dan bintang, berarti saya terbalik. Ya, ini X, ini titik 2, ini titik 2. Oke, nah untuk tambah dan kurang. Kalau tambah, operasikan tambah, kurang, ya operasikan kurang. Nah, itu kalau key adalah operator. Kalau yang ditekan bukan operator, berarti saya pasang else. Nah, kalau yang ditekan bukan operator, maka urusannya adalah angka. Urusannya adalah angka. Nah, jadi angka ini gimana? Angka ini ya berarti kita panggil function apa? Tekan angka sesuai dengan key-nya. Nah, tapi problemnya di sini, tekan angka kita itu bertipe char ya. Oh ya, cocok, char. Tekan angka, key. Nah, dengan cara seperti ini, apabila saya jalankan program, berarti hanya tombol 0 yang bisa terdeteksi penekan tombol keyboard. Jadi, karena sekarang kita di tombol 7, saya tekan apapun, tidak ada responnya. Tetapi kalau saya sedang fokus di tombol 0, saya tekan, ada responnya. Tambah di 4 sama dengan ya, sama dengannya pun belum saya buat ya. Nah, jadi dengan cara seperti ini, di tombol 0 sudah berhasil. Kita akan mengimplementasi ke tombol yang lain ya. Oke, nah sama dengan juga belum ya. Jadi sama dengan, kita akan panggil hitung hasil ya. Hitung apa ya? Nama function kita. Atau panggil button hitungan, button sama dengan aja ya. Button hitung klik. Bentar ya. Ya, benar. Panggilkan button hitung klik. Jadi di key press tadi, key press ini. Nah, kalau ditekan sama dengan, maka panggil button hitung klik. Yang panggil siapa? Yang panggil ya anggap aja form ini. Form ini. Oke ya. Coba kita jalankan. Ini baru hanya berfungsi di tombol 0 ya. Oke. Coba saya tekan tombol 0-nya, lalu saya ketik-ketik tambah 1000 sama dengan. Oh, sama dengannya tidak berfungsi. Ya, sama dengan saya tidak berfungsi. Oke. Kemudian enter juga boleh. Enter itu kode ASCII 13. Ya, dengan nomor 13. Oke, itu enter juga harus bisa berfungsi. Tapi enter di sini nanti akan menekan tombol button pula ya. Saya ganti dengan spasi aja. Oke, jadi sama dengan ini sepertinya belum berfungsi dengan baik. Sama dengan harus manggil button hitung. Operator. Sebentar ya. Oke, coba. 8 tambah 4 tambah. Bisa. 5 sama dengan tidak ada responnya. Kalau saya tekan spasi, spasi akan menekan angka 0-nya juga ya. Oke, jadi tanda sama dengan ini yang belum berhasil. Button hitung ini ya. Button hitung. Oke, akan selesai kita sebentar lagi. Tambah button hitung. Operasikan. Kenapa nggak respon ya? Sama dengannya. Padahal sudah benar. Oh, adalah operatornya ya mungkin ya. Oh ya, gara-gara ini stuck di sini. Jadi mungkin saya boleh pasang or ya. Or key adalah sama dengan. Iya, mungkin gara-gara ini ya. Oke, saya lanjut. Bagaimana caranya supaya ini bisa berlaku di semua button? Iya, ini masalahnya. Jadi cara pertama yang memusingkan tapi lebih hemat adalah pakai control array, button array. Tapi di sini kita tidak akan menggunakan control array, tapi kita gunakan cara konvensional yang dibantu dengan function. Oke, jadi saya cut ini.
lalu buat sebuah function lagi. Makanya ini kelebihan pakai function ya. Saya buat mana tadi? Oke, jadi button 0 ini akan saya ganti dengan function tekan dan kirimkan key-nya. Tekan dan kirimkan key-nya. Nah, untuk itu saya butuh membuat function tekan yang menerima satu karakter. Prosedur tekan prosedur tekan yang menerima O sebagai char ya. Tekan yang menerima O sebagai char. Nah, kemudian kita buat function tekan ini lagi. Jadi inilah gunanya menggunakan function, membuat program kita lebih hemat. Oke, jadi prosedur tekan. Oke, form utama. Oke. Nah, jadi di sini di sana key ya. Udah saya sesuaikan aja dengan nama key aja ya, supaya saya tidak ketik terlalu banyak. Atau memang kalau mau di O-kan saja juga boleh. Tapi saya rasa key aja ya. Key, di sini juga key. Oke. Nah, jadi sehingga button 0 itu kalau tombol ditekan di button 0 itu sudah bisa respon. Nah, saya lakukan juga untuk tombol yang lain, tombol 1 key press, kopikan ini juga ya. Salah. Tekan, kirimkan key. Nah, lakukan juga untuk yang lain. Button 2 key press, paste. Kemudian button 3 key press, paste aja. Jadi kita nggak perlu mengulang begitu banyak coding, tapi sebagai gantinya kita agak repot juga copy paste. Button 6, key press, ya button 7, key press juga, button 8, key press, copy paste, button 9, key press, Ctrl V, button 10, nggak ada, button 0 udah, button bagi, button yang lain ya, kita coba button yang lain, button bagi, key press, paste. Button hitung, key press, paste. Kemudian button kali, key press-nya juga di paste. Kemudian button kosong, key press-nya juga di paste, Ctrl V. Button kurang, key press-nya juga di paste. Button tambah, key press-nya juga di paste. Kemudian button titik yang terakhir, key press-nya juga di Ctrl V. Lalu program dijalankan. Kali ini saya tidak lagi menggunakan mouse. Saya langsung pakai keyboard. 50 kali 2 bagi 5 ya, bagi 2 kali 5 tambah dengan 40. Nah, ini jadi masalah. Gara-gara saya menekan enter. Ya. Oke, terus sama dengan. Oke, hasilnya oke. Mungkin saya perlu fitur menghapus ya, fitur hapus. Jadi, yang terakhir adalah fitur hapus. Menghapus adalah membuang digit paling belakang. Oke, coba. Jadi button clear ini saya buat rapikan, lalu saya copy paste satu button lagi. Ini akan menjadi apa namanya ya? Seperti ini aja ya, hapus atau C gitu ya, C. Atau gimana baiknya lah ya, hapus. Oke, hapus. Kemudian mana dia ya? Name. Jadi name diganti dengan button hapus lah. Jadi button hapus ini akan mengurangi satu digit di belakang. Jadi button hapus ini on click-nya diganti. Karena saya copy dari titik, maka dia dapat program untuk titik ya. Oke, nah jadi di button hapus ini cara menghapusnya adalah si teks hasil ya, membuang digit di belakang. Jadi tadinya saya ada operator bertipe string tadi ya. Jadi operan bertipe string diambil dari teks hasil titik teks. Kemudian cara memotongnya adalah saya mungkin butuh variabel panjang ya, integer. Jadi ambil panjang stringnya, P adalah length dari operan tadi yang diketikkan, operan string. Oke. Nah, kemudian P dikurangi dengan 1. Jadi kalau panjangnya 10, dikurangi 1 jadi 9. Oke. Set panjangnya. Ya, set panjangnya si operan string menjadi P yang sudah berkurang 1. Ini mungkin buang aja. Jadi, set
operan string tadi yang sudah diambil dari diketik ke teks hasil dengan panjang kurang 1, kemudian kembalikan. Jadi teks hasil itu mengambil nilai dari si operan string yang sudah dipotong 1. Oke, kita coba ya. Jadi kalau saya ketik sesuatu, tekan backspace, gitu ya. Nah, backspace itu kode ASCII-nya nomor 8. Jadi kalau mau dioperasikan dengan keyboard juga, ya backspace itu kalau mau dioperasikan dengan keyboard juga, maka boleh saya pasang for key adalah nomor 8. Nah, di sini saya boleh pasang juga nomor 8. Nomor 8. Kalau nomor 8 ditekan, maka panggil button hapus klik. Yang manggil siapa? Manggil form ini, ya. Nah, demikianlah kira-kira program kalkulator kita sudah selesai. Nah, bagi yang mau membuat program ini untuk dijual misalnya, untuk jual, jangan lupa backspace-nya masih ada problem. Oke, nggak apa-apa lah. Nah, jangan lupa membuat versi rilisnya, Oke, nah kemudian baru dijalankan supaya kita memperoleh versi production, bukan versi percobaan. Versi debug itu adalah versi percobaan, versi rilis adalah versi yang untuk diproduksi dan dijual. Seperti itu ya. Nah, istilahnya di bidang industri perangkat lunak seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk project yang di video sebelumnya, saya merupakan satu hal, yaitu bagaimana membuat menu itu ada gambar ya. Jadi saya boleh membuka kembali project yang lama. Oke. Nah, saya coba mempersiapkan dulu gambar. Seingat saya ada gambar yang sebentar ya. Ada gambar-gambar yang gambar saya sebentar. Package. Ya, ada gambar-gambar icon yang cantik-cantik yang mau saya gunakan. Mungkin tidak di sini ya. Common graphics. Oh, kebetulan saya tidak menginstall itu ya, tapi nggak apa-apa. Saya tunjukkan aja caranya. Jadi di sini menu New Open Save itu kita bisa meniru Notepad juga sebenarnya. Di mana di Notepad ini ada gambar, oh belum ada gambar kecil ya. Tapi kita bisa buat lebih baik dari Notepad dengan membuat gambar kecil, yaitu, nah di sini ada property icon ya kalau nggak salah, oh bitmap. Nah jadi tinggal Anda siapkan gambar-gambar kecil berukuran 16 x 16 aja, 16 x 16 pixel. Nah Anda siapkan untuk New Open Save, jadi nanti ada load di sini, oke kan? Nanti ada ikon-ikon kecil di sebelah kiri. Nah, seperti yang ada di RAD Studio. Ada gambar ikon-ikon ini. Tapi ikon-ikon ini harus kita siapkan sendiri ya. Oke, demikian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba.